Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Legenda timnas turun gunung beri saran, deretan saudara yang mau membawa di timnas Indonesia. Posisi Pratama di skuad Garuda terancam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Soroti dua striker andalan STY legenda timnas beri saran. Dua penyerang muda yang kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka mendapatkan pesan penting dari striker legendaris Garuda Ilham Jaya Kusuma. Karena sebagaimana diketahui, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka juga sama-sama dibawa ketika timnas Indonesia menghadapi Piala Asia 2023. Dalam kompetisi domestik, keduanya juga terhitung bisa menjaga konsistensi. Sananta misalnya berstatus sebagai penyerang lokal paling produktif di BRI Liga 1 musim ini. Dari 22 penampilannya bersama Persis Solo, pemain berusia 21 tahun ini sudah menghasilkan 8 gol. Hoki juga memperlihatkan perkembangan pesat bersama dengan PSS Sleman. Dia mulai mendapatkan tempat utama di lini serang dan bermain penuh tak tergantikan. Tercatat dia sudah bermain 26 laga dan 20 diantaranya turun sebagai starter. Striker berusia 19 tahun itu juga sudah membukukan 4 gol dan 3 assist. Mengingat usianya yang masih sama-sama muda, dua pemain ini sama-sama memikul ekspektasi besar dari publik untuk menjadi striker andalan timnas Indonesia di masa depan. Mantan striker andalan timnas Indonesia pada 2000-an Ilham Jaya Kusuma mengakui kedua pemain ini punya potensi besar. Masih berusia muda, perjalanan karir Sananta dan Hoki Caraka dinilai masih sangat panjang. Namun, Ilham punya pesan penting untuk keduanya agar tidak layu sebelum berkembang. Pada era saat ini, tantangan terbesar pemain muda ialah media sosial. Keduanya harus bisa berhati-hati agar tidak mudah terbuai, agar tak merasa lekas puas. Striker yang pernah merebut 2 gelar top scorer pada ajang divisi utama Liga Indonesia edisi 2002 dan 2004 itu juga mengingatkan, yakni soal pentingnya kerja keras. Hal ini mutlak dibutuhkan agar keduanya bisa terus berkembang. Apalagi para pemain muda khususnya di posisi penyerang bakal bersaing ketat dengan striker-striker asing yang membanjiri Indonesia. Oleh sebab itulah kesadaran untuk meningkatkan kemampuan secara individu harus dimiliki. Deretan saudara yang bahu-membahu di timnas Indonesia. Pertama, Sayuri bersaudara. Di era pelatih Sintayong, dua pemain PSM Makassar itu memang cukup sering dipanggil sepaket ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Sayuri bersaudara juga masuk ke skuad Garuda di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar beberapa waktu yang lalu. Sayangnya saat itu sang adik Yance Sayuri gagal bergabung karena mengalami cedera. Jauh sebelum itu, dua kakak beradik tersebut pernah memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday melawan Burundi pada 25 dan 28 Maret. Yaakov sendiri telah mengemas 18 cap bersama timnas Merah Putih. Sedangkan Yance Sayuri baru mencetak debut pada 2023 lalu. Kedua, Dua Solosa. Nama Boaz Solosa dan Ortizan Solosa tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air era 2000-an hingga sekarang. Solosa bersaudara membela timnas Indonesia pada medio 2004. Keduanya menempati posisi yang berbeda. Boaz berposisi sebagai striker, sedangkan sang kakak Ortizan merupakan bek sayap. Boaz Solosa dikenal sebagai satu di antara penyerang legendaris Indonesia. Sementara itu, Ortizan Solosa sejak usia belia sudah merantau ke Makassar. Usai malang melintang di beberapa klub tanah air, Ortizan kemudian memutuskan gantung sepatu pada 2015 silam. 3. Si kembar Bagus dan Bagat.
Bagus Kavi dan Bagas Kava pernah jadi buah bibir ketika memperkuat timnas Indonesia kelompok usia. Ketika itu Bagas dan Bagus jadi andalan pelatih Fakri Husaini saat menjuarai Piala AFF U16 2018. Si kembar Bagus Kavi dan Bagas Kava saat ini bermain untuk Barito Putra di periode Liga 1 2023-2024. Bagas berseragam Laskar Antasari sejak musim 2020. Bek berusia 22 tahun itu tampil sebanyak 20 kali dan mencetak 2 gol plus 2 assist. Di sisi lain, Bagus Kavi sempat mencoba peruntungan di Eropa untuk membela Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Namun penyerang asal Magelang, Jawa Tengah itu kemudian pindah ke Barito Putra pada awal tahun lalu. Sulit beradaptasi di tim barunya, posisi Pratama Arhan terancam di timnas Indonesia. Pratama Arhan hanya beberapa kali terlihat dalam sesi latihan tim dan juga bermain di internal game saat resmi direkrut oleh tim yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Korea Selatan atau K1 League tersebut sejak Januari 2024 kemarin. Kekinian, Pratama Arhan juga tidak terlihat dalam susunan pemain, baik di starting line up maupun di bangku cadangan saat Suwon FC menghadapi Jeonbuk Motors pada hari Sabtu kemarin. Kembali absennya pemain yang juga wakil kapten dari timnas Indonesia U23 ini menjadi salah satu indikasi bahwa dirinya masih belum mampu beradaptasi dengan klub barunya tersebut. Tentu hal ini menjadi tantangan untuk Pratama Arhan. Pasalnya, sebelumnya Arhan juga sangat minim menit bermain saat direkrut oleh tim asal Jepang yakni Tokyo Verdy. Kesulitan Pratama Arhan mendapatkan tempat di klub barunya Suwon FC membuat beberapa pihak berspekulasi mengenai peluang dirinya tetap dipertahankan dalam starting line up timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Hal tersebut dikabarkan dirinya kini memiliki pesaing-pesaing yang memiliki kualitas dan jam terbang di klub yang jauh lebih baik dibandingkan dirinya. Sementara itu, timnas Indonesia memiliki nama seimpati nama yang kini menjadi andalan klub asal Belgia, yakni Cas Juban. Pemain keturunan asal Belanda tersebut memang sudah menjadi andalan di klubnya. Bahkan sejak masih membela klub asal Norwegia, yakni Viking FK. Selain itu, ada pula nama pemain keturunan baru yakni Nathan Joeon, yang juga memiliki jam bermain lebih banyak di klub dibandingkan Pratama Arhan. Selain kedua nama tersebut, tentunya ada juga nama Edu Febriansyah yang sewaktu-waktu juga bisa merebut posisi Pratama Arhan. Sebab bek Persib Bandung tersebut masih mendapatkan kesempatan dari STY.